Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Mulisan Sapsilo dari Prodi Sistem Informasi dan perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan sedikit tentang Statistical Analysis System atau SAS. Apa sih SAS itu? SAS atau Statistical Analysis System adalah produk perangkat lunak yang dirancang untuk mengakses, menganalisis, dan melakukan data di berbagai macam aplikasi. SAS mencakup alat manajemen data yang terutama dimaksudkan untuk menyiapkan data untuk analisis. Setelah persiapan, analisis dilakukan dalam langkah yang berbeda. Implementasi yang dilakukan secara efektif tidak dapat diubah oleh pengguna, meskipun seringkali terdapat berbagai macam pilihan. SAS dapat digunakan untuk menambang, mengubah, mengelola, dan mengambil data dari berbagai sumber yang nantinya data tersebut akan melalui proses statistik untuk menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah SAS. SAS ini pertama kali adalah sebuah proyek dari 8 universitas yang mendapatkan pendanaan dari National Institution Health dari Amerika Serikat untuk menganalisis hasil riset pertanian. Software ini dikembangkan di North Carolina State University dari tahun 1966 sampai tahun 1976. Setelah itu, SAS Institute didirikan dan dikembangkan kembali pada tahun 1980 sampai 1990 dengan penambahan beberapa fitur baru seperti penambahan prosedur statistik baru, penambahan beberapa komponen, dan pengenalan GMP. Pada tahun 2004, ia kembali menambahkan fitur berupa point and click interface. Dan di 2010, ia kembali menambahkan social media analytics sebagai fitur terbarunya. SAS ini dapat mengeluarkan output berupa HTML, PDF, Excel, ATF, JPEG, UMF, BMP, TIFF, PNG, dan PostScript. SAS sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, mempermudah dalam perhitungan statistik dari suatu instansi. Namun, SAS ini tidak hanya untuk instansi, tapi juga bisa digunakan sebagai personal. Yang kedua, mempersingkat waktu dalam melakukan perhitungan. Karena perhitungan tidak manual, jadi kita dapat lebih mempersingkat waktu dalam menghitung. Dan juga dapat memiliki hasil yang lebih akurat dibandingkan menghitung manual. Yang ketiga, tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Jadi, spesifik komputer yang diperlukan hanyalah spesifikasi komputer standar. Yang keempat, memberikan solusi bagi kepentingan bisnis. Yang kelima, hasil lebih akurat dan reliable. Dan terakhir, cocok untuk membantu riset pasar dari suatu bisnis. SAS juga memiliki kekurangan dari beberapa banyak kelebihan yang dimiliki. Yang pertama, terbatas untuk konsep statistika sosial. Jadi karena SAS ini berfokus pada bisnis, jadi fiturnya lebih banyak di bisnis dibandingkan ilmu sosial. Namun bukan berarti ini tidak dapat digunakan dalam ilmu sosial. Hanya saja memang fiturnya lebih sedikit dibandingkan ilmu bisnisnya. Dan kekurangan yang terakhir adalah belum terintegrasi dengan program database. Jadi yang membuat perhitungannya lama adalah karena belum terintegrasi dengan database. Jadi kita untuk masukkan datanya harus copy paste dari data yang kita punya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang Statistical Analysis System. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jericho undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.